transistor. Kemudian VO per. Jadi kita akan mengamati VO per VI, penguatan tegangan. Kemudian kita akan mengamati resistansi input dan resistansi output. Ya, jadi kita akan melakukan karakterisasi penguat dan RO. Ini yang kita lakukan. Nah, penguatnya ada dari 4 buah rangkaian yang akan kita lakukan. Yang pertama itu adalah common emitter. Rangkaian common emitter yang kita gunakan itu seperti ini. Ya, jadi kita lihat di sini dia pakai 10 kilo ya. Ini 10 kilo, RL-nya 10 kilo. Ini VCC plus 10 volt. Kemudian ini RB 1, RB 2. Oke, apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, Anda harus memilih bahwa transistor ini berada dalam keadaan aktif. Air sumber. Oke, kalau kita kembali ke kurva yang kita buat, maka keadaan aktif itu harus berada sebaik mungkin ada di tengah. Kalau kita perhatikan rangkaian kita di sini, RC kita adalah 10 kilo ohm, ya. Kemudian VCC kita adalah 10 volt. Artinya kalau di kurva itu nanti saya punya di sini 10 volt, di sini adalah 1 miliampere. Oke. Dari kurva yang Anda punya di praktikum sebelumnya, Anda punya kurva ini, Anda tentukan di sini IB berapa, ya, ICDC yang akan kita pilih, dan itu VCDC yang kita pilih, oke, dan IB-nya berapa. Ini yang pertama kali Anda lakukan dengan melihat kurva itu, dan ini kemudian kita gunakan pada rangkaian yang Anda lakukan. Ini RB-nya itu akan kita buat sebagai variabel, sehingga Anda nanti kalau Anda pakai ampermeter di sini atau pakai di situ, IC dan IB-nya itu berada dalam IB VCE DC itu untuk keadaan aktif. Oke, jadi Anda lihat sedapat mungkin di tengah. Jadi kalau dalam kasus ini contohnya mungkin misalnya Anda akan memilih IC-nya sekitar 0,5 miliampere, sekitar itu. Maka Anda harus cari IB-nya berapa, bergantung beta transistor yang kita punya, ya. Dan Anda atur RB ini Anda atur sampai kita peroleh keadaan yang kita peroleh ini IC-nya 0,5 miliampere. Oke. Nah, sesudah itu baru Anda melakukan analis percobaan langkah berikutnya. Kalau di sini kita lihat ya, pada rangkaian ini Anda diminta untuk di sini ya. Lihat, Anda lihat nilai RB itu Anda yang ngatur. Tujuannya adalah dia keadaan aktif. Oke, itu langkah yang Anda akan lakukan. Selanjutnya adalah kita mengukur penguatan tegangan, ya, faktor penguatan yang kita akan ukur. Caranya gimana? Caranya kita akan pakai osiloskop. Di sini V input, di sini ini untuk X, di sini adalah V output, ini untuk Y, oke. Channel Y atau channel 2 atau Y, ini channel 1 atau X. Kemudian kita bandingkan gelombangnya, baik mau menggunakan dual trace atau menggunakan XY mode untuk melihat amplifiernya. Fungsi VS-nya kita buat cukup kecil, kalau bisa sampai 20 mV, kalau tidak terpaksa kita buat
sekitar 50. Kita harus hati-hati terhadap gain yang kita punya. Gain ini mungkin akan cukup besar ya. Oke, ini kita akan lakukan mengukur seperti itu. Yang pertama, yang kedua kita akan mengukur. Kita lihat di sini penguatan rangkaian yang kedua, kita akan menggunakan rangkaian yang B ini ya, yang kedua ini. Oke. Rangkaian yang kedua ini sekarang perbedaannya di mana? Kita menggunakan resistor degenerasi emitor. Di sini R emitor ya. Jadi di sini ini Anda di tengah sini, Anda lihat Anda menggunakan degenerasi emitor. Oke. Nah, kita akan jangan lupa ketika Anda melakukan itu titik kerjanya itu pasti berubah. Anda bayangkan titik kerjanya ini pasti berubah, ya. Anda lihat ICVCE-nya ini tidak lagi pada titik kerja yang sama. Anda mungkin akan harus memperbaiki titik kerjanya, ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ya. Kalau tadi sekitar saya kembali ke gambar yang ini. Jadi ini tadi nilai ini masih tetap ya. Tetapi VCE bukan lagi nilai yang itu. Kenapa? Karena VCE itu adalah VCC kurang ICRC kurang IERE. Perhatikan ada besaran yang ini. Maaf, yang ini ya. Jadi garisnya tidak persis sama. Jadi kalau Anda perhatikan di situ, kalau kita menggunakan setengah tadi menggunakan setengah miliampere, kita lihat biasnya sudah berbeda. Rangkaian biasnya garis beban ini sebetulnya sudah tidak persis seperti ini. Tetapi kalau Anda memilih ini cukup di tengah, maka dia akan berada di titik kerja. Yang perlu Anda lakukan adalah meyakinkan arus kolektornya nilainya berapa. Pasti arus kolektornya berubah. Coba kita lihat ya. Kenapa? Karena sekarang ada tegangan di emitor ini. Tadinya nggak ada nih. Di sini ada tegangan ya. Kalau kita menggunakan setengah miliampere, tentunya dia kehilangan sebesar setengah volt di VCE itu untuk DC-nya. Oke. Dan kalau dia masih setengah miliampere, jadi setengah miliampere-nya Anda harus supaya setengah miliampere, RB-nya ini harus diatur lagi. Jangan lupa ini karena ada 1 kilo ohm, RB-nya harus diatur lagi. Jadi untuk yang percobaan kedua dengan ini Anda harus lakukan ini, yang kedua ini, ya. Jadi titik kerjanya harus Anda atur lagi. Sehingga kalau misalnya Anda memilih IB-nya tertentu, kalau sebaiknya kita menggunakan IC yang sama. Jadi kalau misalnya di sini misalnya 0,5 miliampere, di yang percobaan sebelumnya di sini 0,5 miliampere, sebaiknya Anda juga tetap menggunakan 0,5 miliampere pada yang berikutnya. Berarti RB ini harus Anda atur supaya dia tetap di 0,5 miliampere. Oke.
selanjutnya kembali Anda melakukan pengukuran untuk melihat VO dan VI-nya. Ya, jadi inputnya kita ukur di sini VI-nya, VI-nya di sini, ya. Kemudian VO-nya di sana kita ukur, kemudian kita peroleh VO per VI, dan kita juga mengukur RI dan RO, ya, RI dan RO. Oke, nanti kita lihat cara mengukur RI dan RO-nya akan saya ulang. Jadi yang kalau di petunjuk masih kurang jelas, Anda harus mengikuti petunjuk ini. Nanti kalau pas praktikum Anda tidak melakukan seperti yang saya sampaikan di sini, saya tahu bahwa Anda nggak kuliah dan Anda nggak peduli. Jangan kaget kalau saya akan usir Anda dari kelas, gitu ya, kalau dari lab. Kalau Anda tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan di kuliah ini. Oke. Nah, itu untuk percobaan yang common emitter. Sedikit tentang resistansi input. Kemarin sudah saya sampaikan. Saya lupa apakah sudah saya sampaikan ini, ya. Rasanya sudah saya sampaikan ini. Kita akan mengukur ini amplifier yang kita sudah. Jadi kita ini RS, ini adalah 50 ohm. Kemudian VS, V open. Oke. Kita ukur nanti di sini Vx, ya, dan Rvar ini, maka nanti kita bisa tahu ke sana Rin, ya, dari nilai ini. Ini urusan rangkaian listrik selebihnya. Saya nggak akan detailkan lagi, tetapi Anda bisa bayangkan berarti Rin-nya dicari dengan prinsip rangkaian pembagi tegangan. Sedangkan Rvar yang kita atur-atur, ya. Sebaik mungkin kalau bisa Rvar diatur untuk memperoleh Vx ini sama dengan setengah V open, tapi tidak selalu bisa. Kemudian untuk resistansi output, ini amplifier, kapasitor bebannya kita buka, ini VCC. Yang kita lakukan adalah kita berikan beban variabel Rvar, kita atur sampai mula-mula kita tanpa beban, kita ukur dengan osiloskop, ya, berapa volt. Oke, kita catat. Kemudian kita ukur ketika pakai beban. Ini nanti kita cari sampai V outputnya sama dengan setengah V output dalam keadaan open, ya. Maka nanti Rvar-nya sama dengan Rout-nya. Oke, itu cara mencari resistansi outputnya. Oke, yang akan kita lakukan. Oke, berikutnya rangkaian yang akan kita lakukan juga adalah di sini ada ini satu catatan, Anda nggak usah mengerjakan yang gambar 39, ya. 39 ini nggak usah dilakukan, ya, karena itu nggak ada gunanya, karena resistansinya sangat besar di situ, nanti nggak ada AC ground-nya nggak ada itu. Jadi itu hanya buang-buang waktu, walaupun sebetulnya ada manfaatnya untuk mengajarkan pada Anda bahwa bypass kapasitor diperlukan untuk supaya di common emitter yang sumber arus seperti itu supaya dia bisa menjadi amplifier. Kalau menghemat waktu Anda bisa nggak usah kerjakan itu, tapi kalau Anda mau kerjakan itu sangat baik. Nah, yang harus dikerjakan adalah yang 310 ini. Bias, sekarang kita akan menggunakan sumber arus seperti itu.
Hanya saja perhatikan ini rangkaian kurang pas. Ini harus dikoreksi, ya. Harus dikoreksinya seperti apa? Kalau kita menggunakan sumber arus ini nanti Anda perhatikan nanti bagaimana mengatur RB2-nya. Ini ada sesuatu yang harus dikoreksi nanti, ya. Caranya apa? Karena sekarang biasnya menggunakan sumber arus yang di bawah ini, ya. Ya, Anda set misalnya pada contoh kita itu pada setengah, misalnya pada setengah miliampere, tapi kalau kasus di sini sekarang Anda menggunakan 5 kilo ohm. Oke, yang di atas kita pakai berapa? 5 kilo ohm juga. Sumber arusnya di sini nggak dibilang, ya. Itu setengah itu perkiraan saya, ya. Anda lihat dari data yang Anda punya nanti, ya, dari hasil pengukuran yang Anda lakukan di percobaan 1. Oke. Oke, kemudian yang ini yang dilakukan sama, mencari resistansi input dan sebagainya, itu dilakukan sama. Nah, berikutnya Anda akan melakukan rangkaian maaf. Sebentar. Saya ini ada yang salah petunjuknya. Seolah-olah resistansi input itu hanya digunakan untuk mencoba rangkaian yang dengan sumber arus, ya. Resistansi input itu digunakan untuk semua rangkaian, ya. Oke. Resistansi output juga digunakan untuk semua rangkaian. Struktur penguat berikutnya adalah common base. Oke, Anda lihat rangkaiannya common base menggunakan rangkaian seperti ini, ya. Sekali lagi Anda perlu perhitungkan RC. Ini kita harus gunakan di daerah selinier mungkin dan di tengah, gitu, ya, nilai V. Jadi Anda perhatikan bahwa Anda perlu memperhitungkan nilai adanya RC dan RE di sini, ya. Ketika Anda mengatur RB ini. Jadi kalau di contoh ini misalnya saya kembali ke sini. Saya gambar dulu, saya tambah halaman dulu untuk menggambar. Oke, jadi kalau Anda punya kurva IC, ini VCE, ini ada hasil hasil pengukuran dengan DCA Pro. Oke, ketika saya gambarkan dengan warna, ketika Anda tidak menggunakan resistor, ini RC, ini VCC, oke. Anda punya VCE itu sama dengan VCC kurang IC RC. Oke. Jadi kalau di kurva itu maka dia gambarnya seperti ini. VCC di sini adalah VCC per RC. Oke, nanti Anda memilih titik kerja di sini IC-nya tertentu.
Nah, tetapi ketika Anda menggunakan R emitor, saya gambar di sebelahnya. Ini adalah RC, VCC, DC. Kemudian di sini adalah VCE. Ini ada RE. Oke. Perhatikan bahwa sekarang VCE itu sama dengan VCC kurang ICRC kurang IE kali RE. Oke. Atau VCC kurang IC kali RC plus RE per alfa. Oke, berarti apa yang Anda lihat, kurvanya nggak lagi sama dengan yang tadi, tapi kurvanya adalah agak ke bawah situ, ya, di mana di titik ini sekarang nilainya adalah VCC per RC plus RE per alfa. Oke, nanti Anda pilih apa titik kerjanya. Anda boleh memilih titik kerja VCE yang sama, tapi itu nanti kita lihat bahwa IC-nya itu akan berbeda. Ya, ketika memilih titik kerjanya. Kalau dia ada RE, ini bila bias dengan RE, ya di generasi. Oke. Kemudian, jadi itu harus Anda lakukan. Kemudian selebihnya seperti yang tadi Anda melakukan pengamatan, ya. Di sini amplifiernya kita common base. Ini ada oke. Oke. Jadi untuk yang kedua itu Anda akan melakukan kita common base. Perhatikan biasnya sekarang, base-nya saya grounded dengan kapasitor bypass, kemudian sumber sinyalnya kita berikan di emitor. Ini nanti ada R emitornya, dan ini baru ground. Kemudian outputnya saya lihat di sana. Ini plus VCC, 10 volt ya. Ini RL, ini RC. Oke, ini RS. Nah, prinsipnya kita akan melakukan pengukuran penguatan tegangan, berarti kita akan lihat di sini VO, di sini VI. Oke. Kemudian kita mengukur resistansi input ke sana, resistansi input, dan resistansi output ke sana, resistansi output. Ya, kemudian ini untuk nilai yang divariasikan. Ini prinsip yang Anda lakukan untuk percobaan dengan common base. Nah, satu lagi common base itu menggunakan bukan RE tetapi menggunakan sumber arus di sini. Ya, dengan sumber arus, gunakan arus yang di sini ini sedapat mungkin sama dengan rangkaian sebelumnya. Kalau IE sebelumnya berapa, maka waktu diganti dengan nilai yang sama arusnya ya, arus DC-nya. Nggak boleh arus DC yang berbeda. Kemudian Anda akan melakukan pengukuran yang lain yang seperti itu. Oke, itu percobaan yang untuk common base. Kemudian
Ya, resistansi input, resistansi outputnya Anda lakukan. Kemudian berikutnya common collector. Ya, common collector. Rangkaiannya kita perhatikan. Sekali lagi Anda nanti akan mengukur untuk keadaan yakinkan bahwa pengukuran ini nanti harus bias IC-nya atau IE-nya konsisten ya. Jadi Anda menggunakan IC dan IB yang IB-nya bisa diubah sedikit, tapi IC-nya harus konsisten. Oke. Di sini kita akan mengukur sama juga, mengukur resistansi input, resistansi output. Ya, caranya tadi sudah disampaikan. Nah, saya gambarkan saja di sini common emitter follower gitu ya. Ini bebannya. Oh, ini langsung ke power supply. Ini rangkaian penentu biasnya. Ini generator sinyal. Oke. Jadi kita akan melihat di sini V input, di sini V output, resistansi input, dan resistansi output. Semua pada prinsipnya akan mengamati besaran tersebut. Nah, berikutnya apa yang mau kita lakukan dengan informasi itu? Kita akan melakukan dengan prediksi dari model. Ya, oke. Sekarang saya akan lihat yang common emitter. Saya tambah halaman dulu. Keep. Common emitter kita itu rangkaiannya seperti ini. Ini rangkaian lengkapnya. Kemudian kalau kita lihat model sinyal kecilnya, ini yang model yang kita gunakan, maka rangkaian ekivalen sinyal kecilnya kita akan punya besaran-besaran ini, ya, besaran ini Anda peroleh dari mengatur nilai bias. Jangan lupa RP itu sama dengan beta per GM. Beta Anda sudah GM sama dengan IC per VT. Oke. RO sama dengan VA per IC. Oke. Perhatikan beta ini Anda peroleh di percobaan 2. Anda sudah mengukur untuk transistor Anda. Kalau Anda lupa, Anda harus ukur ulang di lab gitu ya. IC ini Anda pilih dari hasil percobaan 2. Ada kurvanya. Oke. Demikian juga dengan IC. Nah, kemudian dari situ Anda bisa memperhitungkan
Anda harus bisa memperhitungkan R-in, sini R-in, itu berapa? Menurut perhitungan menurut perhitungan dari model. Kemudian RO berapa? Kalau RO jangan lupa RL-nya nggak disambung ya. Kita menggunakan RX di sana. Kemudian kita juga melihat VI, VO, V over VI. Nah, kita bandingkan, Anda akan membandingkan apakah model kita, seberapa jauh model kita bisa memprediksi hasil pengukuran tadi. Oke. Itu yang dimaksud di percobaan ini ya. Jadi Anda mau memperhitungkan dari besaran-besaran itu, kemudian kita bandingkan dengan hasil pengukuran seberapa jauh, gitu ya. Kemudian Anda harus melihat apakah cukup baik atau tidak. Nah, satu untuk yang common emitter dengan degenerasi emitter tanpa bypass, Anda pakai bypass, seingat saya pakai bypass semua ya. Coba saya lihat. Oke, pakai bypass ya. Oke, Anda pakai bypass jadi nggak masalah. Oke, jadi pakai bypass. Jadi kalau pakai bypass, maka pada prinsipnya rangkaian ekuivalennya untuk common emitter akan seperti ini semua. Ya, akan berlaku seperti itu. Hanya saja Anda harus meyakinkan bahwa arus kolektor di sini konsisten. Sekali lagi, arus kolektor harus konsisten. Oke. Kemudian untuk penguat common base kita punya rangkaian ini RB1, RB2, kemudian ini RS, PS, RE, ini RC, RL. Oke. Pada kasus ini Anda akan mengukur RO, RIN, kemudian VO, VI, VO per VI ya. Ini yang akan diukur. Sekarang kalau kita gambarkan model sinyal kecilnya, saya pakai warna biru tua. Ini emitter, kita menggunakan model model P, model T. Ini grounded. Kenapa grounded? Karena adanya kapasitor bypass di sana. Kemudian di sini saya punya kemudian ini yang harus hati-hati. Ini tidak mudah analisisnya. Anda cari ini ada RO di sini ya. Oke. Kemudian ada RC dan ada RL. Oke. Nah, ketika Anda melakukan yang ini, kita akan mengukur di sini VI, sini VO, nanti VO per VI. Oke. Kemudian kita akan mengukur dari sini ke dalam sana RI, kita mencuri RI, dan mengukur dari dalam ke sana RO. Kita mengukur RO. Oke. Dari persamaannya nanti Anda perhitungkan. Di sini kita akan memerlukan informasi tentang
GM sama dengan IC per VT. Oke. Ya, Anda bisa juga bukan pakai GM, pakai alfa juga boleh. Ya. Misalnya di sini saya pakai alfa saja, jangan VBE. Ini pakai alfa. Ini ke bawah sana IE gitu. Ya. Tergantung model yang Anda pakai. Jadi yang diperlukan apa? Alfa. Alfa itu sama dengan beta per beta plus 1. Itu Anda sudah tahu betanya dari percobaan sebelumnya. Kemudian berikutnya yang perlu lagi RE. RE adalah VT per IE. Oke. IE adalah bias yang kita pilih. Jadi ketika yang ini hasil dipilih, yaitu dengan mengatur RB ini, nanti ada IEDC yang kita pilih kondisinya. Oke. Demikian juga dengan RO. RO itu sama dengan VA per IC. Oke. IC itu yang kita pilih, yaitu arus DC di kolektornya. Oke. Ini kita akan bandingkan analisis rangkaian ini dengan RO termasuk sulit, ya. Tapi Anda bisa bayangkan kalau tanpa RO, maka resistansi inputnya itu adalah RE, ini paralel dengan RE itu. Oke. Tentunya nanti akan ada RO yang akan mempengaruhi. Pengaruhnya tidak akan terlalu banyak, ini RO ke situ akan mempengaruhi dan RO-nya tidak terlalu banyak mempengaruhi. Baik untuk mencari VO per VI maupun mencari RI. Untuk mencari RO pun demikian, ya. RO itu akan mendekati RC, ya. Kemudian adanya RO akan ikut berpengaruh. Oke, kemudian terakhir itu nanti Anda menggunakan penguat common kolektor. Common kolektor itu oke. Ini RB1, RB2. Nanti Anda akan mengamati di sini VO, di sini VI, nanti VO per VI. Kemudian Anda mengamati ke dalam sana RI, ke dalam sini RO. Oke. Yang kita akan amati rangkaian ekivalensinya kecilnya. Rangkaian ekivalensinya kecilnya saya gambarkan. Ini generator sinyal, resistansi, kemudian saya akan punya RB yaitu sama dengan RB1 paralel RB2. Oke. Kemudian berikutnya saya akan punya kita pakai model RE, tergantung kita maunya pakai model mana. Nanti ada sumber arus ini terhadap ground dan juga nanti ada RO yang terhadap ground. Ini saya geser dulu di layarnya, mohon maaf sebentar. Ada RO di sini. Ya, ini IE, ini alfa IE. Kemudian nanti di sini ada RE, model sinyal kecilnya. Di sini ada RS dan di sini paralel yang RL. Ini adalah RL. Oke. Jadi Anda mengukur di sini yang kita amati adalah VO per VI jadi di sini adalah VI, di sini VO, ya, VO per VI, kemudian resistansi yang
input, dan di sini resistansi output. Dari besaran-besaran yang Anda punya, kita perhatikan, kita harus cari berapa nilai RE, berapa nilai RO, dan berapa nilai alfa untuk bisa memperoleh model yang benar. Jadi nanti kembali di sini kita akan mencari nilai RE, alfa itu dari beta per beta plus 1. Jangan lupa ini sudah kita peroleh dari alfa, ini sudah diukur oleh Anda ketika mengukur transistor menggunakan DCA Pro. Kemudian berikutnya kita menggunakan nilai RE. RE adalah VT per IE, dan RO itu adalah VA per IC. Yang VA ini bisa ditentukan dari percobaan 2, sedangkan IE, IC ini dipilih, ya. Ini dipilih dari kondisi kita. Misalnya kita perkirakan di sekitar 0,5 miliampere. 0,5 miliampere gitu ya. Ini kira-kira, tapi Anda pilih berdasarkan hasil pengukuran Anda. Nah, percobaannya sebetulnya mengulang-ulang saja, tidak terlalu sulit, tapi Anda perlu perhatikan hal-hal berikut, ya. Nah, pada prinsipnya untuk common emitter itu, ya, VO per VI itu setara dengan RC sebanding para RL dibagi dengan RE. Oke, tapi kemudian Anda juga punya RI itu sama dengan RB paralel RP, ya. RO sama dengan RL paralel, RC paralel RO. Kemudian ini perkiraannya PI per RVS itu sama dengan RI per RI plus RS. Nah, angka ini Anda perhatikan, ya, untuk penguat common emitter ini besar angkanya, ya. Besar dalam arti kata satuannya kira-kira seratusan, ya. 100 sampai 200-an angkanya gitu, ya. Kemudian RI ini dengan RP ini kira-kira ordenya kilo ohm, ya, orde kilo ohm. RO ini orde kilo ohm. Oke, Anda perlu pahami sehingga ketika mengukur data yang Anda peroleh itu valid atau tidak Anda koreksi dulu, ya. Jadi supaya jangan salah, ya. Ini sekitar mendekati 1, ini mendekati 1 tadi, tapi tidak persis 1, ya, di bawah 1, ya. Ini kurang dari 1, ya, mendekati sekitar mendekati 1, ya. Oke. Kemudian untuk common base, VO per VI itu kira-kira sama, ya, dengan ini RC paralel RL per RE. Oke. Tetapi dalam kasus ini nanti RI-nya ini kira-kira akan sama dengan RE. Sebetulnya RE paralel dengan common base. Ini common base, RI paralel dengan RE. RE paralel dengan RE. Ini perkiraannya.
Kemudian RO itu perkiraannya RC, ya. Kemudian VI per VS itu adalah RE paralel RE per RE paralel RE plus RS. Oke. Nah, angka ini Anda perhatikan, Anda berharap dengan angka ini besar. Besar itu ratusan ya. 100 sampai 200 atau lebih tergantung desainnya. Ini ratusan. Oke. Nah, artinya apa? Artinya kalau Anda perhatikan di awal, ini transistor kita, ini ada RC, ini ada RE, nilai DC-nya di sini ada VRC, ini VCE, ini VRE. Oke. Artinya apa? Artinya nanti penguatan Anda kalau besar, kalau inputnya terlalu besar, apa yang terjadi? Nanti tegangan di RC ini akan terlalu besar dan transistor VCE-nya akan turun ya. Jadi nanti akan membuat bisa masuk keadaan saturasi misalnya kalau sinyal terlalu besar, atau bisa memaksa masuk ke keadaan cut off juga kalau sinyalnya terlalu besar. Terakhir satu lagi adalah ini, tapi udahlah, waktunya udah habis. Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita akhiri. Kamis depan kalau tidak salah libur. Ya, Kamis depan itu tanggal 3 itu nyepi atau apa ya. Jadi kita bertemu lagi 2 minggu yang akan datang. Baik, selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.